Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudibana Putra, mahasiswa Pascasarjana YIN Langsa, Program Magister Hukum Ekonomi Syariah tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan pembahasan yang berjudul perbedaan antara finansial teknologi dan lembaga keuangan syariah lainnya. Topik ini menjadi penting untuk dikaji karena perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam sistem dan praktik layanan keuangan. Kehadiran finansial teknologi tidak hanya memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi, tetapi juga melahirkan berbagai persoalan hukum, tata kelola, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, presentasi ini tidak hanya membahas perbedaan dari sisi istilah, tetapi juga menganalisis aspek konseptual, kedudukan hukum, model bisnis, struktur akad, karakteristik risiko, serta mekanisme pengawasannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuan presentasi ini yaitu arah pembahasannya. Fokus presentasi ini bukan hanya membedakan istilah, tetapi menilai konsekuensi hukumnya dalam ekosistem keuangan syariah. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian finansial teknologi dan lembaga keuangan syariah. Yang kedua, menganalisis perbedaan dari aspek izin, model bisnis, akad, risiko, dan pengawasan. Yang ketiga, menempatkan vintage syariah dalam perspektif fikih muamalah dalam maqasid al-syariah. Gagasan utamanya yaitu vintage adalah cara baru menyampaikan jasa keuangan berbasis teknologi, lembaga keuangan syariah, dan institusi dengan rejim hukum, perizinan, tata kelola, dan standar kepatuhan syariah tertentu. Latar belakang pembahasan ini adalah perkembangan digitalisasi sektor keuangan. Di satu sisi, finansial teknologi mempercepat akses masyarakat terhadap layanan pembayaran, pembiayaan, investasi, dan layanan keuangan lainnya. Dari perspektif inklusi keuangan, vintage membawa manfaat karena layanan dapat dijangkau secara lebih cepat, lebih praktis, dan seringkali lebih mudah. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga melahirkan risiko baru. Risiko tersebut meliputi perlindungan data pribadi, keamanan cyber, gagal bayar dalam pendanaan bersama, penagihan yang tidak etis, serta ketimpangan informasi antara platform dan pengguna. Dalam konteks syariah, masalahnya menjadi lebih kompleks karena label syariah tidak cukup hanya dilihat dari nama produk. Ia harus diuji melalui akad, objek transaksi, mekanisme keuntungan, distribusi risiko, dan perlindungan konsumen. Tesis utama presentasi ini adalah bahwa vintage tidak identik dengan lembaga keuangan syariah. Vintage lebih tepat dipahami sebagai kategori inovasi, model bisnis, teknologi, dan kanal penyampaian jasa keuangan. Sementara itu, lembaga keuangan syariah merupakan kategori kelembagaan yang memiliki bentuk badan usaha, fungsi usaha, rejim perizinan, tata kelola, dan pengawasan syariah tertentu. Keduanya dapat bertemu dalam istilah vintage syariah, yaitu ketika layanan keuangan digital dirancang dan dijalankan sesuai prinsip syariah. Akan tetapi, titik temu tersebut tidak menghapus perbedaan dasarnya. Dengan kata lain, vintage syariah dapat menjadi bagian dari ekosistem keuangan syariah, tetapi tidak otomatis sama dengan bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, atau lembaga keuangan mikro syariah. Lanjut, landasan konseptual. Secara konseptual, finansial teknologi adalah inovasi layanan keuangan yang menggunakan teknologi. Fokusnya berada pada cara layanan keuangan yang diberikan, bukan semata-mata pada bentuk kelembagaannya. Vintage dapat hadir melalui aplikasi, platform digital, algoritma, data, dan infrastruktur pembayaran. Sementara itu, lembaga keuangan syariah menunjuk pada institusi keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Di dalamnya terdapat perizinan, tata kelola,
fungsi intermediasi atau fungsi usaha tertentu, serta pengawasan kepatuhan syariah. Maka perbedaannya cukup jelas. Vintage menekan inovasi dan kanal digital, sedangkan lembaga keuangan syariah menekankan status kelembagaan dan tanggung jawab hukum. Model bisnis digital dalam ragam kegiatan vintage. Vintage hadir di dalam beberapa model layanan. Tidak semua model memiliki fungsi intermediasi dana sepenuhnya, yaitu pembayaran digital, pendanaan bersama, crowdfunding, wiltage, insurtage, heritage. Kepatuhan syariah dalam vintage syariah dan struktur akad, yaitu vintage menjadi syariah apabila sistem, produk, akad, objek, biaya risiko, dan tata kelolanya sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan qordah atau pinjaman kebajikan, tidak boleh menghasilkan keuntungan riba. Yang kedua, wakalah bi al-ujrah, yaitu kuasa dengan imbalan jasa yang jelas. Selanjutnya, murabahah, yaitu jual beli dengan margin yang diketahui. Selanjutnya, mudorobah atau musarakah, yaitu bagi hasil dengan distribusi risiko sesuai akad. Yang terakhir yaitu ijarah, sewa atau jasa dengan manfaat yang halal dan jelas. Uji kepatuhannya yaitu akad tidak sekedar nama, objek transaksi harus halal dan jelas, biaya serta resiko harus transparan, tidak mengandung riba, goror, maisir, tadlis, atau kezaliman. Karakteristik kelembagaan menurut lembaga keuangan syariah lainnya yaitu memiliki bentuk institusi, fungsi usaha, tata kelola, dan tanggung jawab hukum yang lebih mapan dibanding platform vintage. Antara lain yaitu perkembangan syariah meliput menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, dan memberikan jasa bank. Pasar modal syariah yaitu memfasilitasi investasi melalui instrumen efek syariah. Asuransi syariah yaitu pengelolaan risiko berbasis tabaruk dan tolong-menolong. Pembiayaan syariah yaitu pembiayaan konsumtif, produktif, modal kerja, dan investasi. Dalam pegadaian syariah yaitu pembiayaan dengan jaminan melalui akad rahan. Analisis perbandingan matris. Perbandingan ini merangkum perbedaan pokok antara vintage dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dari aspek hakikat, vintage adalah inovasi dan model layanan digital, sedangkan LKS adalah institusi keuangan berizin. Dari aspek sumber dana, vintage bergantung pada modelnya. Dalam banyak kasus, platform hanya mempertemukan pihak pemberi dana dan penerima dana. Sementara itu, LKS dapat menghimpun atau mengelola dana sesuai izin yang diberikan. Dari aspek akad, vintage menyesuaikan akad dengan fitur dan transaksi digital. Sedangkan lembaga keuangan syariah biasanya memiliki struktur akad yang melekat pada produk kelembagaannya. Dari aspek risiko, vintage kuat pada risiko data, cyber, gagal bayar, dan platform. Sedangkan lembaga keuangan syariah lebih berhadapan dengan risiko prudensial, pasar, likuiditas operasional, dan tata kelola. Karena itu, model pengawasannya juga berbeda. Risiko dan pengawasan. Perbedaan risiko menentukan perbedaan desain pengawasan. Pada vintage, risiko yang menonjol adalah keamanan cyber dan data pribadi, gagal bayar dalam pendanaan bersama,
penagihan yang tidak etis, algoritma yang tidak transparan, serta platform ilegal yang menyalahgunakan identitas penggunanya. Pada lembaga keuangan syariah, risiko yang dominan mencakup risiko pembiayaan, pasar, likuiditas, operasional, tata kelola, reputasi, dan kepatuhan syariah. Meskipun karakter risikonya berbeda, keduanya tetap harus tunduk pada prinsip keadilan, transparansi, dan pelindungan konsumen. Dalam fikih muamalah, kaidah dasarnya adalah al-aslu fil muamalat al-ibadat, bahwa hukum asal muamalah adalah boleh. Namun, kebolehan itu bersyarat, tidak boleh mengandung riba, goror, maisir, tadlis, kejaliman, ataupun objek yang haram. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa vintage dan lembaga keuangan syariah bukan dua konsep yang identik, tetapi dua ekosistem yang dapat saling melengkapi. Vintage memberikan inovasi, efisiensi, kecepatan, dan perluasan akses. Sedangkan lembaga keuangan syariah memberikan fondasi kelembagaan, legalitas, tata kelola, dan mekanisme pengawasan syariah yang lebih mapan. Perbedaan utama keduanya terletak pada status hukum, sumber dana, fungsi intermediasi, struktur akad, risiko, dan pola pengawasan. Kedepan, vintage syariah perlu diarahkan agar legal, aman, adil, transparan, dan maslahat. Regulasi perlu menjelaskan hubungan antara izin dan tata kelola platform. Dewan pengawas syariah harus dilibatkan sejak desain produk. Audit syariah digital perlu mencakup data, algoritma, biaya akad, dan proses penagihan. Demikian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.